Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesempatan Allah untuk bisa bersama-sama menambah wawasan kita berkaitan dengan masalah fikih ya. Yang tentunya ini adalah sesuatu yang aplikasi untuk keseharian kita. Khususnya berkaitan dengan najis ya. Yang ini ada sesuatu yang selalu kita hadapi di dalam kehidupan kita. Shalawat dan salam tentunya akan terus kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita contoh suri tauladan, ya, termasuk apa yang beliau sampaikan di dalam riwayat-riwayat ya berkenaan dengan bagaimana ya menghilangkan najis ya, yang itu merupakan satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita dalam rangka untuk menjadikan seorang muslim itu sosok yang selalu peduli dengan kesucian. Ya, sebagaimana yang Allah sampaikan bahwa Allah itu sangat menyukai ya, orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Ya. Tentunya ketika kita membahas tentang toharoh ya, di sana ada toharoh yang sifatnya zahir dan toharoh yang sifatnya batin. Kalau toharoh yang sifatnya batin ya, ini berkaitan dengan jiwa ya, sebagaimana yang Allah sampaikan wa nafsu ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini kaitannya dengan bagaimana kebersihan jiwa ya, di mana manusia itu memiliki dua kecenderungan, nafsu yang mengarah kepada sesuatu yang tidak baik dan nafsu yang mengarahkan kepada kita untuk berbuat ketakwaan. Maka Allah kemudian menyampaikan qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang yang mampu mensucikannya, mensucikan hati. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kesucian yang berkenaan dengan jasmani ya. Kesucian yang berkaitan jasmani meliputi kesucian pakaian, kesucian badan, dan juga kesucian tempat ya. Yang mana hal itu menjadi satu persyaratan sahnya ketika kita melakukan sebuah ibadah. Sholat tentunya harus dalam kondisi suci. Suci badan kita, juga suci pakaian kita, juga suci tempat yang kita gunakan untuk sholat ya. Maka di sini jelas sekali bagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa at-tahuru satrul iman, bahwa kesucian itu bagian dari iman. Maka tampilan orang yang beriman adalah tampilan yang akan selalu berusaha menampilkan kesucian. Apakah itu kesucian yang sifatnya batin, apakah kesucian yang sifatnya lahir. Maka kalau ada sementara orang ya yang kemudian menghilangkan karakter itu, berarti dia belum memahami secara benar apa yang dipesankan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Inilah pentingnya kita memahami persoalan kesucian ya bagi seorang muslim agar ini menjadi sebuah karakter yang terbawa di dalam kehidupan. Berkaitan dengan persoalan yang menyangkut najis ya, setelah kita berbicara tentang toharoh ya, kesucian, kemudian pada sore hari ini kita akan
berbicara satu tema yang berkaitan dengan pengertian najis dan apa yang harus dilakukan ya ketika seseorang itu terkena najis. Sebelum kita sampaikan pengertian najis, kita ulang lagi yang pernah kita sampaikan sebelumnya, perbedaan antara hadas dengan najis ya. Biar nanti tidak bingung membedakan. Ya. Kalau hadas itu adalah sebuah proses ya, seperti yang sudah kita sampaikan, keadaan. Ya, keadaan seseorang ketika ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, apakah berupa gas, apakah berupa benda cair, apakah berupa benda padat. Ya. Itu adalah hadas. Dosa berhadas. Artinya apa? Ada suatu kondisi atau keadaan seseorang merasakan ada sesuatu yang keluar dari badannya. Ya, apakah berupa gas, apakah berupa cairan, apakah berupa benda padat. Ya. Nah, kemudian najis adalah sesuatu kotoran ya, yang wajib bagi seorang muslim untuk menghilangkannya. Kenapa? Karena kotoran yang menempel itu akan berkaitan dengan sah dan tidaknya sebuah ibadah itu dilakukan. Sholat. Ketika ada najis yang menempel pada tubuh, maka tentunya apa? Tentunya keabsahan sholat itu menjadi tidak ada. Begitu pula ketika tempat yang dipakai juga tempat yang di sana ada unsur najis. Ya. Maka ketika tempat yang dipakai itu ada unsur najis, maka itu juga akan mempengaruhi keabsahan. Begitu pula ketika seorang itu berzakat. Ketika apa? Najis yang didapatkan orang berzakat, karena apa? Cara mendapatkannya tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, ini juga akan berkaitan dengan keabsahan apa yang dilakukan. Begitu juga tawaf. Ya. Ketika tawaf juga dituntut untuk apa? Untuk melakukan dalam kondisi toharoh, suci. Maka disinilah satu hal yang sangat mendasar bagaimana seorang muslim harus memahami betul bahwa najis itu adalah sesuatu kotoran yang wajib ya, bagi seorang muslim untuk menghilangkannya. Karena ini berkaitan dengan keabsahan ya, tindakan yang dilakukan. Ya, seperti yang sudah kita ulang lagi. Berkaitan dengan klasifikasi najis. Ya. Jadi secara umum ada 3 klasifikasi. Ada yang disebut dengan najis mughaladhah atau najis yang berat. Ada yang disebut dengan najis mukhafafah, ada yang ringan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah. Nah, ketika kita berbicara tentang najis yang berat, ya, tentunya ini sebuah najis yang memang memerlukan satu perlakuan khusus untuk apa? Untuk membersihkannya. Jadi yang masuk kategori yang mughaladhah ya, berat. Ini adalah sesuatu yang dilakukan untuk menghilangkan najis yang diakibatkan oleh jilatan anjing. Ya. Maka ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya, berkaitan dengan najis ya, yang harus dibersihkan ketika najis itu merupakan najis yang berat, maka tentunya di sana harus dilakukan dengan apa? Dengan mencampurinya dengan tanah ya. Jadi kalau kita lihat dari hadis yang berat ya, untuk membersihkannya, untuk mensucikannya, tentunya harus dilakukan dengan apa? Dengan cara yang lebih spesifik. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya, ini memang kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih ada berbagai cara. Ya. Jadi ketika ingin mensucikan najis yang mughaladhah ya, dan ini memang insya Allah kita jarang ya, karena kita tidak hidup di lingkungan yang banyak anjing ya. Meskipun kita tidak juga kemudian menafikan ya. Menafikan
kotoran yang ada. Jadi kalau hadis yang najis yang terkena itu adalah yang mughaladah, kaitannya dengan jilatan anjing, maka itu 7 kali harus dilakukan dengan cara apa? Mengguyur. Ya. Pakaian yang terkena. Kalau kaki yang terkena, maka kaki diguyur. Kemudian apa? Diawali dengan tanah. Kenapa dengan tanah? Karena tanah itu adalah zat yang bisa menetralisir kandungan bakteri yang ada di dalam air liur anjing. Jadi dalam berbagai penelitian kedokteran ditemukan bahwa deterjen seperti apapun, antiseptik seperti apapun, tidak mampu untuk menetralisir bakteri yang diakibatkan oleh jilatan anjing. Nah, karena bakteri ini dari jilatan anjing itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan tanah, ya, maka tanah itu menjadi salah satu faktor yang menentukan. Karena ini berkaitan dengan kemampuan untuk menghilangkan bakteri. Ya. Nah, sekarang ada istilah virus ya. Tadi malam saya coba tanya apa perbedaan antara virus dengan bakteri. Kalau bakteri itu strukturnya jelas. Ya. Sehingga kemudian ada minuman-minuman yang kemudian dipakai untuk mengatasi itu. Ya. Maka misalnya ada minuman yang kemudian minuman itu memberikan sebuah suplemen kepada tubuh kita untuk apa? Untuk memberikan daya tahan. Nah, tapi kalau virus ini tidak terdeteksi dengan jelas. Maka kalau kita lihat saat ini ada beberapa virus yang sampai sekarang belum ada antibodinya yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena memang tidak mudah mendetek virus ini. Nah, maka kaitannya dengan bakteri yang ada pada jilatan anjing, maka jilatan anjing yang kemudian dihilangkan dengan tanah itu menjadi salah satu cara. Kemudian kaitannya dengan tata cara yang ada di dalam membersihkan najis, ya, yang berkaitan dengan jilatan anjing. Maka tentunya unsur tanah itu harus ada. Ada ulama yang mengawali dengan tanah, baru kemudian diguyurkan air. Ada yang dicampurkan tanah itu ketika mengguyur. Ya. Jadi ini kaitannya dengan satu model untuk apa? Untuk membersihkan sebuah najis yang berkaitan dengan najis yang mughaladah, najis yang berat. Kemudian ada satu kisah yang unik ya, pernah saya alami ketika satu saat saya membimbing ibadah haji, ya, mungkin karena pemahaman ya yang salah terhadap najis, apa yang kemudian dilakukan oleh orang tersebut ya. Jadi saya waktu itu sengaja memakai piringnya untuk makan gitu ya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ternyata piring yang saya pakai, ya, sengaja piring itu saya pakai untuk makan. Ketika saya tidak ada, piring itu dibersihkan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, ini satu kisah nyata gitu ya. Nah, ini kan satu bentuk ketika apa? Ketika pemahaman terhadap najis itu tidak difahami secara benar. Ya. Padahal tidak ada seorang muslim satupun yang najis. Yang ada di dalam Quran, innamal musyrikuna najasun. Fala taqrabu hadhil masajid. Yang najis itu adalah orang musyrik. Kalau orang muslim nggak ada najis. Nah, ini satu kisah ya. Kaitannya dengan ibadah ya, ketika salah di dalam memaknai najis ya. Ini ternyata luar biasa. Nah, ya. Sampai sekarang saya ingat itu, bisa-bisanya begitu ya. Padahal statusnya apa? Saya adalah pembimbing hajinya gitu ya. Jadi piring yang bekas saya pakai itu dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Saya hanya bisa beristighfar la ilallah ini ketika memang
pemahaman najis ini tidak dipahami secara benar, kemudian terjadi hulu, ya, berlebihan. Jadi ketika najis ini berat, memang ada perlakuan khusus, ya. Yang salah satunya biturob, ya. Nah, jadi dalam hadis disebutkan bahwa cara membersihkan yang berkaitan dengan najis yang muladah itu biturob, dengan apa? Dengan tanah. Kenapa dengan tanah? Karena hanya tanah itu yang bisa apa? Bisa menetralisir. Ini kaitannya dengan persoalan yang najis muladah yang berat. Kemudian yang kedua yang disebut dengan najis mukhaffafah, ya. Najis yang ringan, ya. Najis yang ringan ini berkenaan dengan kencing seorang bayi, ya. Jika kencing seorang bayi, maka cara membersihkannya, ya, kalau kita melihat apa yang pernah disampaikan oleh Abi Samah radhiyallahu anhu, ya, di mana Rasulullah pernah menyatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalu min baulil jariyah wa buros min baulil ghulam, akhrajahu Abu Dawud Nasai. Jadi apa yang pernah disampaikan oleh Abu Samah kaitannya dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, bahwa bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci. Nah, ini perbedaan, ya, bayi laki-laki dan perempuan. Sedangkan bekas air kencing bayi laki-laki cukup diperciki dengan air, ya. Jadi ini saya rasa hal-hal yang sehari-hari bisa kita temukan kalau yang memiliki anak yang masih kecil. Tapi syaratnya apa? Kalau yang ketentuan ini berlaku adalah anak itu belum usia 6 bulan dan belum makan makanan yang lain selain air susu yang berasal dari ibu, ya. Jadi ketika murni, ya, asupan itu hanya ASI, maka najis yang ada itu masuk kategori najis yang mukhaffafah. Karena itu adalah mukhaffafah, maka dicukupkan kalau bayi laki-laki diperciki, ya. Kemudian untuk yang perempuan diguyur. Kenapa kalau diguyur? Untuk perempuan karena perempuan kan dia menyebar, ya. Nah, berbeda. Kalau laki-laki kan fokus, ya, dalam satu tempat. Nah, ini yang membedakan kenapa kemudian untuk perempuan itu diguyur, untuk laki-laki dipercikin, kemudian setelah itu apa diusap, ya, dengan kain atau dengan tisu sehingga najisnya kemudian hilang, ya. Sehingga ketika pakaian itu terkena, kemudian sudah diperciki, kemudian dibilas, maka sudah cukup. Nah, ini kaitannya dengan najis yang mukhaffafah, yang ringan, ya. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan najis yang mutawasitoh, ya. Tentunya posisinya tidak berat dan juga tidak ringan. Nah, ini berkaitan dengan bentuk-bentuk, ya, bentuk-bentuk najis yang sangat beragam, ya. Yang mutawasitoh ini sangat beragam. Jadi yang mutawasitoh ini bentuknya sangat macam-macam, ya. Ada bangkai, ada darah, kemudian daging babi, kemudian muntah manusia, kemudian juga kencingnya, begitu juga tinjanya, kemudian wadi, mazi dan mani, ya. Kemudian kencing binatang, kemudian juga miras, ya. Meskipun ini juga khilafiyah, ya. Ini yang masuk dalam kategori yang bentuk-bentuk yang sifatnya mutawasitoh, ya. Kalau yang jilatan anjing kan udah jelas tadi masuk kategori yang pertama, ya. Nah, kalau kencing itu kencing khusus kencing bayi, ya. Bayi yang air kencing bayi yang masih belum makan selain air susu yang berasal dari ASI. Nah, kemudian kaitannya dengan yang mutawasitoh, ya. Ini adalah kaitannya dengan najis yang menengah, ya. Jadi apapun yang keluar dari lambung, ya. Nah,
lambung binatang ya maksudnya. Kemudian bangkai ya, tentunya bangkai ini sesuatu yang sudah sangat sangat difahami bahwa bangkai itu adalah najis. Cuma ada yang khusus ya, artinya apa? Ada bangkai yang dia tidak masuk dalam kategori najis. Nah, kalau kita lihat dari apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kaitannya dengan bangkai, ya. Mana Rasulullah di dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Umar, Rasulullah pernah menyampaikan, halalana maitatani waddamani. Ya, jadi aku halalkan bagi kalian 2 bangkai. Ya. Yaitu apa? Ya. Amal maitatani falhut wal jarot. Ya. Wa amal daman falkib wa tuhal. Ya. Jadi ada bangkai yang tidak masuk kategori yang najis. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, aku halalkan pada kalian itu 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu apa? 2 bangkai itu disebut wal falhut wal jarot. Hut itu binatang yang di laut ya, ikan dan sejenisnya. Maka ketika ikan itu sudah menjadi bangkai, maka dia tetap halal untuk dimasak. Didasarkan kepada hadis ini. Begitu juga belalang. Ya. Maka kalau kita ke Gunung Kidul, biasanya ada ini kan di renteng itu ya, belalang yang digoreng. Gitu. Karena memang itu sesuatu yang oleh Rasulullah dihalalkan. Kemudian darah yang juga dihalalkan adalah apa? Darah yang berasal dari hati, ya, apa? Hati onta, hati ayam, hati kambing, sapi, ya. Itu kan darah, asalnya kan darah. Ya. Tapi itu sesuatu yang oleh Rasulullah dihalalkan. Begitu juga dengan jantung. Nah, ini sesuatu yang istisnai, ya. Sesuatu yang tidak masuk dalam kategori yang dilarang, ya. Karena disebutkan bahwa fa'innaha thahirah. Karena ia ini adalah suci. Ya. Maka karena suci, meskipun sudah menjadi bangkai, maka tetap halal. Ya. Kemudian juga bangkai yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, ya. Kemudian lebah, ya. Cicak, ya. Itu kan tidak mengalir. Ya. Misalnya ketika kita kejatuhan cicak, ya tidak masuk kategori apa? Najis. Ya. Itu ada cicak mati, kemudian mengenai tubuh kita, sementara kita waktu itu sedang apa? Sedang sholat. Nah, karena dia tidak termasuk yang dikategorikan najis. Maka ketika terkena itu, ya maka kita tetap ya, melanjutkan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah darah. Ya. Baik itu darah yang mengalir maupun darah yang tidak mengalir. Seperti darah haid, ya. Itu kan juga bagian darah ataupun darah yang berkaitan dengan luka. Ya. Karena darah itu mengalir, luka, ya. Kalau itu sifatnya, ya, sedikit tidak mengganggu, misalnya kita waktu sholat kemudian ada sesuatu yang mengenai kita, misalnya tiba-tiba ada kaca pecah kemudian mengenai tangan kita, kemudian tangan kita berdarah, ya. Ketika darah itu sedikit, maka kita tetap dibenarkan untuk apa? Melanjutkan. Jadi kaitannya dengan darah, ya. Jadi ketika darah itu tidak banyak, misalnya darah nyamuk, misalnya kita lagi sholat, ya, kemudian kita tiba-tiba menepuk, ya, di muka kita, kemudian ada darah, ya, yang menempel
karena nyamuk, maka dia tidak termasuk kategori yang najis. Tapi ketika kemudian kita terkena darah ketika kita menyembelih binatang, ini misalnya kurban, maka darahnya itu masuk darah kategori yang najis. Nah, kalau darah itu masuk kategori najis, maka tentunya apa? Tentunya harus dibersihkan. Ketika darah itu masuk kategori yang dikategorikan darah yang najis. Nah, kemudian bagaimana ini khusus yang perempuan ya, kaitannya dengan darah haid. Ya. Jadi pernah satu saat Asma itu ditanya tentang kaitannya dengan darah haid yang menempel. Ya. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol fi damil haid yusibu thawba tahtu thumma taqrusu bil ma' thumma tahdahu thumma tusalli fihi muttafaqun alaih. Jadi apa yang pernah disampaikan oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Jadi waktu itu Asma bertanya kepada Nabi tentang darah haid yang mengenai pakaiannya. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi? Nabi menyampaikan, tolong ya, engkau gosok dengan air lalu siramkah. Baru setelah itu kamu bisa lagi mengenakan pakaian yang sudah kamu guyur tadi dengan air. Nah, ini kaitannya dengan darah ya, haid. Ya. Jadi ketika ada seorang perempuan terkena darah haid, ya, dia sudah mencoba untuk mensucikannya. Meskipun ada sisa, maka tetap itu tidak masalah. Dan ini dikuatkan oleh hadis dari Abi Hurairah ya, kaitannya dengan apa bekas ya, sisa dari apa? Dari darah tadi. Di mana dari Abi Hurairah itu pernah menyampaikan, qala haulah ya Rasulullah, fa illam yadhhab adam qala yakfiki alma wa la yadhuruka atharuhu akhrajat Tirmidzi. Ini. Jadi dibenarkan ya. Ketika masih ada tersisa misalnya darah karena sudah dicoba digosok-gosok ternyata apa? Belum juga bisa hilang. Nah, ketika kondisi seperti ini maka sudah tidak masalah ya. Bukan masih ada apa? Bekasnya ya. Sudah misalnya kalau sekarang dikasih apa yang ada penghilang noda kok ternyata masih ada bekasnya, maka tetap ya dibenarkan untuk menggunakan pakaian yang terkena itu meskipun masih ada bekas ya, sisa dari apa yang terjadi ketika sudah ada upaya untuk membersihkan dari apa yang dilakukan. Ini kalau kita lihat dari apa yang pernah disampaikan oleh Asma dan juga hadis dari Abu Hurairah berkaitan dengan darah ya. Saya kira ini juga sesuatu yang aplikatif ya, yang berkenaan dengan hal-hal yang terjadi pada diri seorang perempuan ya, kaitannya dengan darah haid. Kemudian kaitannya dengan muntah ya, dan kencing maupun tinja itu sudah sepakat ya. Wa najasa hadhil asya muttafaqun 'alaiha ya. Jadi kaitannya dengan najis ya, berkaitan dengan muntah manusia, kencingnya maupun tinjanya, ulama sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang najis. Ya, ini kaitannya dengan muntah manusia, kencing maupun tinja. Kemudian kaitannya dengan wadi, madi, dan mani. Ini ada istilah yang mungkin sudah sering kita dengar, cuma apa bedanya wadi, mazi, dan mani? Kalau wadi itu adalah ma'u abyad tahinu yakhruju ba'dal baul. Ya. Wa huwa najasun min ghairi khilaf. Jadi wadi ini adalah darah yang keluar sesudah kencing. Ya. Jadi setelah kencing kok ada darah kental warna putih yang mengiringi kencing,
maka itu juga masuk kategori najis. Ya. Nah, ini kaitannya dengan wadi. Ya. Wadi itu air yang kental, yang putih kental, mengiring air kencing. Kemudian kalau madhi, ya, wa huwa ma abyad lizat yakhruju inda tafkir fil jima' awil indal mula'abah. Nah, jadi kalau mazi ini adalah air yang warna putih kental yang keluar dari seorang laki-laki ketika dia sedang berhayal untuk berhubungan badan atau ketika sedang bermain-main dengan istri. Nah, ya. Nah, ini kaitannya dengan mazi. Ya. Kalau yang pertama tadi, kalau yang wadi itu dia mengiringi kencing. Kemudian yang kedua adalah mazi. Mazi ini karena apa? Karena seorang laki-laki sedang berhayal untuk apa? Untuk berhubungan dengan pasangannya atau ketika sedang bermain-main dengan pasangan, ya, maka dia masuk kategori mazi. Kemudian berkaitan dengan mani ini masalah khilafiyah. Ya. Ada yang menyatakan bahwa itu najis, ada yang menyatakan itu suci. Ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa hal yang pernah disampaikan oleh Aisyah misalnya, kaitannya dengan mani, di mana Aisyah pernah menyampaikan, kuntu afraku mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yabisan fasilahu idza kana radban. Ya. Jadi apa yang pernah disampaikan oleh Aisyah kaitannya dengan air mani, di mana Aisyah menyatakan bahwa air mani itu ketika dia basah, maka ketika dikerok, ya, maka sudah cukup. Tapi ketika kering, maka dicuci. Nah, ya. Ini kaitannya dengan mani, ya. Jadi ulama cenderung bahwa mani itu apa? Suci, ya. Karena didasarkan kepada apa yang mengenai Nabi. Ya. Maka di dalam riwayat Ibnu Abbas juga suatu saat Nabi pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam mani yusibu tsaub. Faqala innama huwa bimazilil makhot wal bisaq. Fa inna ma yakfika am tamsahu bi kharqi au bi khori. Nah. Jadi di dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini, di mana Nabi ketika ditanya tentang mani yang terkena di pakaian, dia sama seperti ingus kata Nabi. Ya. Maka cukup dengan apa? Dengan mengeroknya, ya. Kalau sekarang mungkin dengan tisu basah atau apa, sehingga pakaian yang terkena itu bisa dipakai untuk sholat kembali. Tetapi kalau kemudian kering, maka dicuci. Nah, ini kaitannya dengan persoalan mani. Ya. Saya kalau mani itu najis, ya, maka semua kita lahir, ya, najis. Ya. Maka ulama lebih cenderung bahwa air mani itu adalah suci karena air mani itu adalah merupakan bibit, ya, bibit seorang manusia. Ya. Nah. Maka ketika air mani itu masih basah, maka cukup, ya, dikerok atau diusap, ya, dengan menggunakan tisu basah untuk saat ini. Kemudian bisa digunakan kembali untuk apa? Untuk sholat. Tapi kalau sudah kering, harus dicuci. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan najis. Kemudian kaitannya dengan alkohol atau khamr, ya. Nah, kalau alkohol itu kembali kepada esensi, ya, para ulama melihat kaitannya dengan bentuk dasarnya. Misalnya kaitannya dengan parfum. Ya. Parfum yang kemudian ada campuran alkohol atau yang lain, ya,
Maka ketika seseorang itu berkaitan dengan apa? Dengan hal-hal yang menyangkut seperti tadi, maka itu tentunya harus apa? Diperhatikan kembali kepada hukum asal. Kan apa? Aslu, ya, segala sesuatu, hukum asalnya apa? Sesuatu itu tahur, suci. Ya. Maka alkohol itu adalah suci. Maka karena alkohol suci, ketika kena tubuh, ya maka dia tidak ada pengaruhnya. Ini dia kembali kepada keaslian. Karena alkohol itu suci, maka dia tetap kembali kepada keasliannya, itu apa? Suci. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan parfum, ya, untuk sholat, ya, karena kembali kepada hukum asal, ya. Kalau hukum asalnya itu suci, ya maka ya alkohol itu juga suci. Kenapa haram? Haram ketika diminum. Ketika haram itu diminum. Kenapa berbeda dengan logika anjing? Kalau anjing itu memang logikanya khusus, ya. Ulama menyatakan ma yahrumu jusu haruma kulhu. Apa yang diharamkan sebagiannya haram keseluruhannya. Karena air liurnya saja masuk najis yang paling berat, maka otomatis dagingnya, kemudian kulitnya, tulangnya, maka sesuatu yang diharamkan. Ini berbeda dengan khamar atau alkohol. Karena alkohol hukum asalnya adalah apa? Adalah suci. Karena hukum asal alkohol itu adalah suci, maka tidak ada masalah ketika menempel pada pakaian. Ya. Karena ada yang menyatakan bahwa haram memakai harum-haruman yang ada di dalam alkohol. Ya. Karena kembali kepada hukum alkohol, hukum aslinya alkohol itu adalah suci. Masa ketika ada sesuatu yang suci menempel di tubuh kita menjadi tidak suci? Nah, ini. Maka kita harus melihat secara lebih lebih holistik lagi kepada benda-benda itu, ya. Maka kaitannya dengan alkohol, ya, itu jelas, ya. Sesuatu yang kembali kepada bentuk asal. Kalau bentuk asalnya suci, maka ketika mengenai pakaian kita, ya tetap posisinya adalah suci. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, ya. Karena saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, ya, yang ada di chat, ya. Mungkin kita akan lebih banyak berdialog, ya. Mungkin 20 menit, ya, bisa kita manfaatkan untuk berdialog. Sehingga yang perlu kita cermati kaitannya dengan najis tadi, bahwa kita harus melihat, ya, konteks najis itu yang posisinya yang mana, masuk kategori yang mughalathah atau masuk kategori yang mukhafafah atau masuk kategori yang mutawasithah. Maka ini yang harus kita cermati kaitannya dengan cara membersihkan. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan membawa kita kepada sebuah pemahaman yang benar, ya. Kaitannya dengan tadi perbedaan antara hadas dengan najis, ya. Sehingga kita tahu kalau hadas itu adalah kondisi, kalau najis itu adalah sesuatu kotoran yang mengenai tubuh kita yang harus kita sucikan agar agar ibadah yang kita lakukan itu kemudian sah. Nah, aku qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Sulhan yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini, ya, dalam pertemuan tema ibadah yang keempat. Baik, masih ada sekitar 20 menit, Ustadz. Kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan, ya. Nanti satu pertanyaan mungkin bisa langsung dijawab, ataukah nanti ketika ada pertanyaan yang sama nanti bisa dilanjut gitu kan. Nah, kalau selebihnya nanti mungkin bisa dipersiapkan dan dijawab pada pertemuan selanjutnya. Baik, Ustadz, ini ada yang pertama ini. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana dengan kotoran cicak? Tadi disampaikan bangkai cicak tidak najis. Bagaimana kalau kotorannya ini, Ustadz?
Jadi kalau kita melihat dari apa yang dikecualikan, ya, oke, maka disebutkan bahwasanya al-maitata malada malahu sa'il kanamal wa nakhl wa nahwaha fa innaha tahirah idza waqa'at fi syai' wa matat fihi la tanjas. Nah, ini. Jadi dari pendapat ulama dikatakan bahwa bangkai kayak tadi, cicak tadi, ya, dan sejenisnya, ketika dia terjatuh pada tubuh kita, misalnya fa'inha tohiroh, maka dia posisinya tetap suci. Ini. Kemudian Ibnu Munzir menyatakan la alam khilafan fi toharoh. Ya. Jadi tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan yang berkaitan dengan ini. Ya. Jadi kaitannya dengan cicak karena dia tidak masuk darah yang tidak apa, tidak mengalir, ya, seperti nyamuk segala itu kan tidak mengalir darahnya. Fa inha tohiroh idza waqat fi syai' wa matat fihi la tanjas. Nah, saya kira ini yang disepakati bahwa ketika itu merupakan satu binatang yang darahnya tidak mengalir, ketika mengenai tubuh kita maka dia tidak masuk kategori najis, ya. Meskipun ada yang menyatakan najis. Ya. Tapi yang lebih banyak yang menyatakan bahwa itu tidak najis. Oke. Baik. Maaf Ustaz, artinya telaknya itu tidak najis. Ya. Telaknya itu tidak najis kalau ya, semuanya, ya. Karena di sini disebutkan secara umum. Jadi ketika secara umum berarti apa? Semua bagian-bagiannya itu tidak. Ya, karena di sini disebutkan malam damulahu, ya, sepanjang dia tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, mungkin kaitannya dengan yang pertanyaan berikutnya, yang kaitannya dengan darah, ya. Apakah perempuan dan laki-laki itu juga ada, ya? Disebutkan bahwa memang fenomena mazi, ya, ketika seorang pasangan suami istri itu bermain-main, itu tidak hanya laki-laki, ya, ternyata perempuan juga, gitu, ya. Nah, jadi mazi itu juga berlaku untuk perempuan, ya. Jadi di dalam kitab disebutkan bahwa wa yakunu minar rajul wal mar'ah illa annahu minal mar'ah aktsar. Jadi di sini disebutkan malah yang lebih banyak itu perempuan katanya. Ya. Ketika sedang bermain-main yang lebih banyak itu wa yakunu minar rajul wal mar'ah illa annahu minal mar'ah aktsar. Jadi yang perempuan itu ternyata lebih banyak, ya, untuk kemungkinannya mengeluarkan madhi. Nah, ini kaitannya dengan tadi, ya, sesuatu yang keluar, ya, dari tubuh. Baik, untuk yang pertanyaan berikutnya. Baik Ustadz, berarti kalau yang cicak tadi entah ketika kita sedang melakukan ibadah juga statusnya tidak najis, ya Ustadz? Jadi ketika kita melihat tagnya itu berlaku secara umum, berarti bagian-bagiannya itu juga tidak, gitu, ya. Nah, kalau yang kaitannya dengan anjing itu karena dari satu bagian sendiri sudah masuk kategori berat, kan, itu bagiannya berat. Maka keseluruhan, ya. Kan dulu sempat heboh, ya. Nggak ada itu dalilnya bahwa anjing itu haram. Bagaimana tidak haram? Bagian salah satunya aja tidak diperbolehkan kita terkena, apalagi bagian yang lain yang lebih besar, kan. Maharoma juz'uhu haroma kulhu, ya. Jadi ulama memberikan kaidah fikihnya, kalau bagiannya ada haram, maka keseluruhannya juga haram. Kalau ini logikanya ini adalah umum, maka bagian-bagiannya juga
sama hukumnya. Ini apa? Tidak najis. Karena malada malahu sail. Karena tidak ada darah yang mengalir. Sebenarnya juga ada khilafiyah juga. Ya. Ada yang menyatakan najis, ada yang tidak. Kalau saya cenderung kepada ketentuan maladam lahu. Ya. Keumuman dari lafaz. Baik Ustaz, ini pertanyaan selanjutnya. Apakah dengan keluarnya mani atau madi seseorang harus mandi junub atau tidak? Ya. Jadi kalau kita melihat ya dari pendapat para ulama, ketika keluar sesuatu karena mula'abah, karena bermain-main, atau ketika masuk ya, maka semuanya tetap berkewajiban untuk mandi junub. Ya. Apakah masuk atau tidak ya. Jadi selama itu ada sesuatu yang keluar, kalau itu laki-laki maka laki-lakinya yang wajib. Kalau kemudian dua-duanya, maka dua-duanya yang mandi wajib. Ya. Di dalam konteks mula'abah. Ya, kalau mula'abah itu mandi tadi kan. Itu dua-duanya kalau yang perempuan juga merasa kok ada sesuatu yang keluar, maka dia wajib mandi. Kemudian idza iltaqo khitana ini. Nah, kalau dua khitan itu sudah ketemu, meskipun tidak keluar, juga sama hukumnya tetap apa? Tetap mandi wajib. Jadi mula'abah tadi ketika keluar mazi itu juga tetap mandi wajib. Kemudian ketika iltaqo khitanani ketika bertemu dua alat kelamin tetap juga apa? Mandi wajib ya. Karena bertemunya. Kalau yang tadi kan keluar karena apa? Mula'abah. Kalau yang mula'abah itu yang keluar hanya laki-laki, maka yang wajib mandi adalah laki-laki, yang perempuan tidak. Jadi kalau perempuan juga merasakan hal yang sama, maka dua-duanya wajib mandi. Allahu a'lam. Baik, begitu ya Ustaz. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah kita boleh makan satu piring dan satu sendok dengan orang non-muslim? Jika tidak boleh, apakah bekas makan orang non-muslim juga kita cuci dengan tanah? Jadi kaitannya dengan inamal musyrikuna najasun itu kan berkaitan dengan masuk ke tempat ibadah kita. Ya. Itu tidak masuk dalam kategori yang berkaitan dengan makanan. Ya. To'amukum hillul lahum wa to'amukum hillul lahum. Ya. Makanan kita halal untuk mereka, makanan mereka halal untuk kita. Selama ya cara menyembelihnya tetap dengan cara-cara yang dibenarkan. Jadi kalau kita dengan teman yang non-muslim, ya, kita tanya ya bahwa ini adalah makanan yang halal ya sudah, tidak ada masalah. Jadi kaitannya dengan najis itu berkaitan dengan hubungan dengan tempat ibadah. Ya. Kalau makanan, ya itu tidak ada masalah karena itu kaitannya dengan sesuatu yang dihalalkan. Ya. Kecuali yang dimakan itu sesuatu yang haramkan, tentunya itu sesuatu yang tidak boleh. Ya. Misalnya makan bareng, ya, sate B2 atau B1. Nah, karena itu sudah sesuatu yang haram, tentunya nggak dibenarkan. Tapi kalau yang dimakan adalah sesuatu yang dihalalkan, nggak ada masalah gitu ya. Jadi kalau kasus yang pernah saya ceritakan tadi, bagaimana piring yang saya pakai kemudian dicuci juga 7 kali, itu karena dia kurang memahami makna najis. Karena selamanya sesama muslim tidak bisa saling menajiskan kan itu. Yang kaitannya dengan orang musyrik pun ketika berhubungan dengan tempat ibadah. Maka ketika mereka masuk ke masjid, ya, seperti ketika di Hagia Sophia di Turki atau di Masjid Al-Azhar, itu ketika mereka ingin nengok masjid, mereka dikasih pakaian khusus dan juga alas kaki. Ya, kalau masuk ke dalam masjid, mereka boleh masuk, tapi syaratnya harus beralas kaki, kemudian tetap menutup aurat. Ya, jadi kalau di Masjid Al-Azhar itu ada tamu, misalnya turis, ya mereka boleh masuk, tapi harus pakai alas kaki, kemudian pakaiannya harus menutup aurat. Begitu di Hagia Sophia di Turki yang baru saja dibuka, sama. Karena sekarang posisinya sudah masjid, kalau dulu kan museum ya, bersepatu tidak ada masalah. Tapi ketika sudah berubah menjadi masjid, maka hukum itu berlaku. Dengan mereka tetap menggunakan alas kaki, kemudian juga menutup aurat.
Gitu, Ustaz. Ini selanjutnya, Ustaz, terkait masih wadi dan madi dan mani tadi. Afwan Ustadz izin bertanya, apabila celana kita terkena wadi, madi atau mani, apakah tidak masalah jika dicuci menggunakan mesin cuci? Apakah dapat membuat pakaian yang lain justru ikut terkena najis? Jazakallah khair Ustaz. Jadi kalau kita sudah memastikan bahwa celana kita mandi, maka kita guyur terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke mesin cuci. Ya. Kalau mani tadi kan sepakat ya bahwa itu tidak najis. Tapi kalau yang madi itu kan semua ulama tidak ada khilaf bahwa itu adalah najis. Maka perlakuannya berbeda. Ya. Kalau madi tadi, kalau kita misalnya mencuci di pakaian itu harus kita guyur terlebih dahulu. Ya. Begitu pula air kencing. Ketika ada seragam yang kena air kencing, ya kita guyur dulu. Setelah kita guyur baru apa? Baru kita masukkan ke mesin cuci. Nah, ini kan kaitannya dengan pembersihan najis kan seperti itu ya. Yang disampaikan oleh Rasul ya. Bahwa di mana waktu itu Aisyah pernah mencuci pakaian bekas ya. Lalu kemudian memakai pakaian itu ya. Karena Rasulullah SAW yaghsilul mani tsumma yakhruju ila shalah fi dzalika thawb wa ana anzuru ila asharil ghusl. Nah, muttafaqun alaih. Ini kaitannya dengan mani tadi, bahwa kami pernah melihat Rasulullah mencuci pakaian kami, ya, kemudian setelah dicuci bekas tadi, ya dipakai lagi untuk sholat. Nah, ini kan beda perlakuan antara madi dengan mani. Nah, jadi kalau yang madi itu semuanya sepakat bahwa itu adalah najis. Ya. Tapi kalau yang mani tidak. Ini Ustadz menambahkan pertanyaan, apakah ketika mani keluar itu tidak diiringi dengan madi Ustadz? Jadi posisinya berbeda ya. Posisi berbeda ketika apa? Ketika mula'abah dengan jima ya. Jadi ketika posisi jima itu kan otomatis yang keluar air mani kan apa? Karena dia berkaitan dengan syahwat. Ya. Kaitannya dengan yatako khitanain. Ya, ketika bertemu. Kalau ini kan tidak ketemu ya, mazi itu kan tidak ketemu. Ya, sehingga berbeda posisinya. Ya. Sehingga kalau sudah di dalam, ya posisinya ya diposisikan, atau meskipun nanti ada mazi dulu, kemudian mani, itu tidak masuk kategori karena iltaqo khitaini, karena masuk kategori ketemunya dua alat kelamin. Nah, sementara yang mula'abah tadi kan belum bertemu alat kelamin, baru apa berjumbu ya. Dan berjumbu kan belum sampai pada tingkatan itu. Nah, karena berjumbu kemudian keluar, maka kategorinya adalah mazi. Sementara kalau sudah berhubungan, maka yang keluar adalah mani, berbeda ininya. Faktor keluarnya kan berbeda. Ketika masuk dengan yang ketika masih di luar. Begitu Ustadz. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya Ustadz ya, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana jika kasus keputihan pada wanita? Apakah hukum dan cara menyucikannya sama seperti air mani atau bagaimana gitu Ustadz? Syukron. Ya. Jadi kaitannya dengan keputihan atau di dalam fikih nisa itu disebut dengan istihadah ya. Jadi posisi istihadah kalau sekarang lebih mudah ya. Karena apa? Karena kita untuk yang perempuan kan menggunakan panty liner. Maka ketika mau sholat dibersihkan kemudian menggunakan panty liner yang baru meskipun tetap dengan celana yang sama. Itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena keluarnya itu di panty liner, tidak mengenai celana. Maka ketika keputihan itu posisi gunakan panty liner, maka yang diganti adalah panty linernya, bukan celananya. Ya, sekarang ini kasus yang biasa terjadi di kalangan perempuan. Ya. Maka ketika posisinya seperti itu ya mensucikannya apa? Ya setelah bersuci menggunakan
ventilator yang baru, kemudian segera, tidak boleh ditunda-tunda kalau dia punya problem seperti itu. Ya, jadi ketika ada seorang wanita yang kemudian punya persoalan kaitannya dengan keputihan, maka ketika dia akan melaksanakan ibadah harus bersegera. Ya, jadi setelah bersuci, kemudian mengenakan ventilator yang baru, segera menunaikan sholat. Ya. Itu kaitannya dengan posisi ketika istihadah. Ya. Karena tetap semua kewajiban kalau istihadah itu tetap apa? Tetap wajib hukumnya. Sholat juga tetap wajib. Puasa juga tetap wajib. Ya. Karena itu bukan darah haid. Ya. Bukan darah haid, maka posisinya tetap dia posisi suci. Karena suci ya dia tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat dengan cara apa? Setelah dia bersuci, kemudian mengenakan ventilator yang baru, kemudian setelah itu segera melaksanakan sholat. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir Ustadz ya. Ini Ustadz, kalau ketika bayi laki-laki lahir, ASI ibu belum keluar, kemudian terpaksa diberi susu formula di awal lahir. Namun setelah ASI sang ibu keluar, si bayi diberi ASI ibu secara eksklusif sampai 6 bulan. Apakah air kencing bayi laki-laki tersebut terhitung najis? Jadi dalam posisi seperti tadi, itu kan sifatnya darurat kan. Jadi ketika diberikan air susu formula, itu kan sifatnya bukan murni ya untuk pengganti. Ya, karena itu sifatnya bukan murni pengganti. Kemudian setelahnya dia menggunakan ASI, ya maka insya Allah posisinya tetap karena yang dipakai adalah ukuran 6 bulannya itu. 6 bulan. Apalagi setelah itu kemudian hanya sekedar memancing, ya misalnya karena mungkin kadang-kadang memang ibu itu ada tipologinya yang tidak langsung, ya dia memproduksi kadang-kadang ada butuh waktu beberapa waktu. Ya. Kalau hal-hal yang seperti itu, maka tentunya ketika kemudian dilanjutkan dengan susu ASI, maka penggantian tadi tidak masuk ya dalam kategori makan yang lain karena itu hanya sebagai pengganti sementara. Ya. Jadi tetap posisi tetap seperti ASI pada umumnya. Ya, meskipun sempat diberikan air susu formula sebelumnya. Ya. Tapi tetap esensinya kembali yang lebih dominan. Karena yang lebih dominan itu ASI, ya maka hukumnya tetap sama. Gitu ya. Kembali kepada hukum yang lebih dominan. Karena apa? Karena susu formula itu kan hanya suplemen yang sifatnya sementara. Bukan yang memang permanen. Kecuali kemudian selamanya itu menggunakan itu berbeda kan. Oke. Tapi kalau sesudahnya kemudian yang dipakai adalah ASI, maka hukum yang berlaku yang lebih dominan. Nah ini. Jadi dalam Islam mana yang dominan itu yang kemudian menjadi hukumnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan. Ini masih ada satu lagi tapi mungkin nanti saya sampaikan. Satu lagi nggak apa-apa. Masih cukup. Oh, satu lagi nih. Ya. Baik Ustaz, jazakallah. Saya ingin bertanya yang pertama. Saya pernah diberitahu teman bahwa kotoran unggas seperti kotoran burung itu hukumnya tidak najis sehingga cukup dibersihkan saja dengan menghilangkannya dengan daun atau dilap dengan air. Apakah benar seperti itu? Kemudian yang kedua, pertanyaan misalnya, untuk menghilangkan najis yang berat, apakah ketika tanah yang digunakan bentuknya padat atau kering, tanah tersebut harus dicampuri air terlebih dahulu, Ustaz? Jadi kaitannya dengan kotoran binatang, seperti tadi kan kita sampaikan, ya bahwa pengertian najis itu sesuatu yang keluar dari lambung binatang. Maka kotoran burung, karena dia keluar dari lambung, ya otomatis itu najis. Karena apa? Karena dia keluar dari lambung binatang. Ya. Kalau kaitannya dengan cicak tadi atau nyamuk atau lebah, itu karena dia darahnya tidak mengalir. Tapi kalau kotoran yang keluarnya dari binatang yang dia seperti burung, ya itu kan jelas darahnya mengalir. Kemudian dia ada lambung ya, yang lambung itu mengeluarkan kotoran. Maka ketika ada kotoran yang keluar dari lambung binatang, maka otomatis dia masuk kategori benda yang
yang najis ya. Karena dari mana keluarnya? Karena dia dari lambungnya. Nah, ini kan berbeda dengan cicak, berbeda dengan nyamuk, berbeda dengan semut. Ini kan kaitannya dengan posisi kotoran tadi ya. Karena kotoran yang keluar dari mana? Dari lambung. Maka kotoran binatang ya najis. Caranya apa? Ya dengan mengerok tadi, atau kalau kita saat ini dengan menggunakan tisu basah ya. Kalau kita bisa ini, setelah tisu basah kita guyur dengan air, kemudian kita gunakan lagi untuk sholat, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya. Menghilangkan najis berat. Apakah ketika tanah yang digunakan bentuknya padat? Gitu. Nah, jadi kaitannya dengan tanah ini memang banyak versi ya di kalangan para ulama. Kaitannya dengan pola ini, ada yang menuntunkan pertama dulu dengan tanah, baru yang berikutnya kedua sampai ke 7 itu dengan air. Ada yang menyatakan dicampur dengan tanah baru diguyurkan ke tempat kotoran yang terkena najis. Jadi ada beberapa versi kaitannya dengan penggunaan itu. Apakah tanah basah atau tanah kering? Di situ tidak ada ketentuan. Yang penting salah satunya dicampur dengan tanah. Apakah tanah kering, apakah tanah basah, itu tidak ada masalah. Allah Allah. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan. Mungkin bisa ditambahkan sedikit closing pada pertemuan hari ini terkait najis Ustaz. Penekanannya seperti apa? Baik, untuk ini yang saya kira yang penting untuk bisa difahami kaitannya dengan perbedaan antara hadas dengan najis ya. Kalau hadas itu keadaan yang terjadi pada seseorang, kalau najis itu sesuatu yang dikeluarkan ya, dari lambung ya. Apakah manusia, apakah binatang, maka itu masuk kategori najis. Apakah itu air kencing, apakah itu kotoran. Ya. Kemudian tentunya kita harus cermati betul bagaimana kaitannya dengan tata cara membersihkan najis agar apa? Agar kita terjaga. Ya. Seperti tadi kalau pakaian itu kita kena, ya jangan campur dengan pakaian yang lain. Kita guyur dulu baru kita masukkan mesin cuci. Saya kira itu yang lebih aman untuk menghindari najis itu bercampur dengan pakaian yang lain. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Kami haturkan kepada Ustadz Zulhan yang telah memberikan materi kif dengan tema kitab ibadah pada sore hari ini ya, dengan subnya yaitu najis. Semoga Allah memberikan keberkahan, keistiqomahan dan juga rezeki yang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami ingatkan sekali lagi untuk kepada para jamaah yang belum absen atau belum presensi, silakan bisa presensi terlebih dahulu. Link sudah kami sebar di grup. Baik, alhamdulillah, marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup kafaratul majlis. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kami mengingatkan untuk nanti malam akan ada pertemuan selanjutnya yaitu kif dengan tema ibadah akidah ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Arfiansah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.